Mbok, ucap laki-laki itu. Ya Allah Hasan, kamu Hasan kan? Tanya Mbok Rum. Iya Mbok, ini aku, ucap Hasan dengan suara bergetar. Hasan dipersilahkan masuk dan duduk. Dia pun dibuatkan minuman kesukaan beserta makanannya. Wajah dan tubuhmu mulai kurus. Kamu sakit nak? Tanya Mbok Rum. Enggak kok Mbok, ucap Hasan. Kamu sudah Mbok anggap sebagai anak Mbok sendiri. Kalau ada masalah bilang saja, ucap Mbok Rum. Hasan terdiam. Dia tampak melamun dan enggan bicara. Maafkan si Mbok ya. Tuan Prabu bukan gak mau jemput kamu, tapi surat dari lapas si Mbok yang sobek, ucap Mbok Rum yang raut wajahnya merasa bersalah. Kenapa Mbok lakukan itu? Tanya Hasan. Si Mbok gak mau kamu menderita. Menderita lagi karena harus menanggung kesalahan orang di rumah ini nak. Jadi keluarlah dan carilah kebahagiaanmu di luar sana, ucap Mbok Rum. Dia menangis terseduh karena rasa sayangnya pada Hasan. Itu kewajibanku Mbok. Aku disekolahkan sampai sarjana. Aku juga bekerja dengan gaji yang tidak sedikit. Setidaknya aku dapat kepercayaan lebih dari Pak Prabu, ucap Hasan. Simbo gak mau kamu jadi tameng hanya gara-gara mereka berjasa atas hidup kamu nak, tambah Mbok Rum. Mungkin sementara waktu aku akan berada di luar dulu. Nanti aku akan bekerja di sini, ucap Hasan. Jangan jauh-jauh dari pandangan Simbo ya, pinta Mbok Rum. Enggak Mbok, aku akan memantau Halimah di terminal. Aku mau bekerja sebagai supir angkot untuk sementara, ucap Hasan. Memangnya ada apa dengan Halimah? Tanya Mbok Rum sambil mengernyitkan dahinya. Halimah sekarang buta, dia berjualan di terminal, ucap Hasan. Ya Allah, ini yang dilakukan anak manja itu, semua kena imbasnya. Dia membuat kekacauan. Kamu masuk penjara, Halimah buta, dan ibu dari anak kecil itu meninggal, ucap Mbok Rum menangis lagi. Sudah Mbok, yang lalu biarlah berlalu. Kita buka lembaran baru dan memaafkan kesalahan beliau yang sudah-sudah. Lagian mungkin Nontiara sudah bertaubat, ucap Hasan. Iya, dia sedang memperbaiki dirinya dan menatap hidupnya kembali dan membangun sekolah gratis untuk anak-anak yang tidak mampu. Uang hasil usaha dan dari para donatur digunakan untuk kelangsungan sekolah gratis itu, ucap Mbok Rum. Di mana dia membangun sekolah itu? Aku mau tahu, ucap Hasan. Mbok Rum memberikan secari kertas yang berisikan alamat sekolah gratis itu. Jangan pernah temui Nontiara. Simbo gak mau nanti kamu menderita lagi. Kamu tahu kan sikap dia seperti apa? Judes dan kaku kalau melihat kamu. Bawaannya seperti ingin membunuhmu nak, ucap Mbok Rum cemas. Haha, kita sudah dewasa Mbok, ucap Hasan tertawa kecil. Tawa itu terdengar ketika Tiara pulang. Dia mendengar suara laki-laki yang mirip dengan suara Hasan di dapur. Tiara bergegas ke dapur. Jalannya ia percepat karena saking luasnya rumah milik seorang pengusaha furnitur itu. Saat dia membuka dapur, dia hanya melihat Mbok Rum yang tengah asik memotong sayuran di sendirian. Mbok, tadi dengar suara tertawa nggak? Tanya Tiara. Siapa yang tertawa non? Di sini dari tadi cuma ada Simbo, ucap Mbok Rum. Tiara lalu mengambil air dingin di dalam kulkas. Dia meneguk sedikit demi sedikit. Apa benar di sini nggak ada siapa-siapa? Tanya Tiara memastikan. Tidak ada siapa-siapa di sini kok. Mungkin non Tiara kelelahan, istirahat saja. Kalau makanannya sudah siap, Simbo kasih tahu, ucap Mbok Rum mengalihkan perhatian. Baiklah Mbok, kalau ada apa-apa bilang aja ya, ucap Tiara. Tiara meninggalkan dapur dengan perasaan yang masih bertanya-tanya, apakah benar atau salah pendengarannya. Namun di balik jendela dapur, Hasan menatap Tiara. Sudah baik-baik saja sekarang psikis non Tiara. Itu tandanya dia sudah menerima kenyataan yang ada, batin Hasan. Namun Tiara masih melamun dan memikirkan bagaimana caranya dia bisa mempertemukan Hasan dengan Rehan. Malam itu di kediaman Ati terlihat pemandangan keluarga kecil yang tengah selesai menyantap makan malam.
Sekarang Halimah jualannya mantap, ucap Ati. Oh ya? Mantap gimana? Tanya Rehan. Setiap hari habis terus. Bisa cepat kaya raya nih Halimah, ucap Ati. Nah gitu dong, bagaimanapun kondisi kita, jangan pernah rendahkan diri kamu. Tanganmu harus tetap ada di atas, jelas Rehan pada adik perempuannya. Iya bang, doakan terus ya, biar Halimah dikasih kelancaran, ucap Halimah. Abang juga gak akan putus doa buat kamu, ucap Rehan sambil memegang bahu sang adik. Ayah, kok aku tadi ada di kamar? Tanya Bila. Kamu ketiduran, makanya ayah pindah ke kamar, ucap Rehan. Emangnya kalian habis dari mana? Tanya Ati yang tengah membereskan piring. Habis jalan-jalan sama nona besar, celoteh polos anak usia 7 tahun itu. Shh, ungkap Rehan. Wah asik ya, kok nenek gak diajak sih? Tanya Ati. Udahlah bu, kita cuma berteman aja, ucap Rehan malu-malu. Halimah, ternyata nona besar yang sering disebut-sebut sama Bila itu adalah Non Tiara, ucap Ati pada Halimah. Oh ya? Kenapa abang gak bawa dia ke sini? Halimah rindu. Iyak Halimah kegirangan. Malu ah, udah jangan dibahas, ucap Rehan sambil menahan tawa kecilnya. Jadi gimana, cantik kan? Tanya Ati menggodai. Iya cantik sih, terlihat berbeda dan dewasa, ucap Rehan. Bila dan Ati saling tatap mengisyaratkan kebahagiaan. Kalau cantik ya pacarin lah, goda Ati pada anak laki-lakinya. Gak abu, gak enak ada Bila, dia masih kecil. Gak boleh dengar ucapan orang dewasa seperti ini, ucap Rehan. Iya, tapi kamu jangan lewatkan kesempatan ini. Kesempatan ini gak datang 2 kali loh. Apalagi dari dulu memang niat dia selalu baik sama kita di sini, jelas Ati. Esoknya adalah hari Minggu. Tiara datang ke rumah Ati. Di sana Tiara disambut baik oleh Ati seperti menantunya. Tiara membawakan mainan dan banyak makanan. Masuklah nak. Di dalam ada Rehan dan Halimah, juga Bila, ucap Ati sambil tak henti memegang erat tangan Tiara. Dia melihat Halimah yang tengah duduk dan perlahan menghampiri. Halimah, kau masih ingat aku? Tanya Tiara sambil menyentuh tangan Halimah dengan halus. Tubuhnya yang wangi tercium menusuk penciuman Halimah. Iya, aku ingat, ucap Halimah sambil meneteskan air mata. Halimah memeluk Tiara dengan erat. Tiara pun membalas pelukan itu. Kemana saja? Aku rindu ke Tiara, ucap Halimah. Dengan perlahan Tiara melepaskan pelukan itu dan mengusap air mata Halimah. Aku selalu ada buat kamu, mulai dari sekarang. Dan aku janji gak akan pisah dari kamu, ucap Tiara. Kak, di mana Bang Hasan sekarang? Apa kabarnya? Apakah dia sudah berkeluarga? Tanya Halimah. Kami semua kehilangan kabar tentang Hasan. Kami gak tahu Hasan kemana. Tapi aku akan mencari dia sekuat tenaga, ucap Tiara sambil menggenggam tangan Halimah. Tiba-tiba Bila dan Rehan datang. Mereka juga menyambut Tiara. Halo Nona Besar, sapa Bila dengan suara yang imut. Hai sayang, yuk kita main keluar, ajak Tiara dengan semangat. Tidak, Bila tetap di sini. Karena hari Minggu selalu kita gunakan untuk quality time dengan keluarga, ucap Rehan. Tiara mengangguk. Dia ikuti kemauan Rehan dan ikut bergabung layaknya sebuah keluarga. Tiara membantu memasak dan bermain bersama Bila, hingga menidurkan Bila saat waktu tidur siang tiba. Namun saat itu Mimi datang dan menemui Rehan sambil membawakan makanan. Re, aku barusan bikin puding buat Bila. Jangan lupa masukin ke dalam kulkas ya, ucap Mimi dengan lembut. Iya, makasih, jawab Rehan. Re, Bila kemana? Tanya Mimi. Dia di kamarnya, jawab Rehan cuek. Ini kan waktunya dia tidur siang. Kalau nggak diklonin, pasti dia nggak akan bisa tidur, batin Mimi. Dia langsung membuka pintu kamar Bila, dan dia terkejut melihat Tiara yang berada di samping Bila. Terlihat Bila yang sedang memeluk Tiara dengan posisi tertidur pulas. Tiara juga ikut tertidur. Rehan tiba-tiba saja berada di belakang Mimi dan melihat pemandangan indah itu. Sepertinya Bila memang menganggap kalau Tiara adalah ibunya, ungkap Rehan.
Hal itu membuat Mimi sakit hati, dan dia bergegas untuk pulang. 2 jam sudah Tiara menemani Bila tidur. Dia juga berpamitan dengan keluarga Rehan. Kemudian Tiara dijemput oleh Evan temannya. Tapi mereka tidak langsung pulang, mereka malah duduk di warung yang tak jauh dari kediaman Rehan. "Udah lama berkunjung ke situ, Ti?" tanya Evan. "Lumayan, Van. Ya, sambil membenahi diri dan menebus kesalahan aku ke mereka," ucap Tiara pada Evan. "Kesalahan apa?" tanya Evan. "Aku pelaku yang menabrak keluarga mereka sampai-sampai ada yang meninggal dan kehilangan penglihatannya," ucap Tiara. "Loh, kok bisa?" tanya Evan lagi. "Aku gak sengaja, Van," sambung Tiara. Ternyata di belakang Evan dan Tiara ada Mimi yang tidak sengaja mendengarkan percakapan mereka itu. Dia tak sangka ternyata pelaku utamanya adalah Tiara. Ini akan menjadi bom dahsyat yang harus keluarga Rehan ketahui, batin Mimi. Mimi bergegas lari ke rumah Rehan. Dia buru-buru mencari keberadaan Rehan. Saat itu dia sudah berada di hadapan Rehan. Dengan lugasnya dia berkata, "Aku sudah tahu siapa pelaku penabrakan itu," ucap Mimi menggebu. "Memangnya siapa?" ucap Rehan cuek. "Dia itu